Alfamain itu dari Instagram. Nah, itu saya penasaran karena di situ selain kita mendapatkan produk, kita juga mendapatkan keuntungan. Nah, saya coba-coba itu. Waktu itu untuk bergabung di Alfamain itu cuman 20.000 untuk top up aktivasi untuk menjadi anggota lah, istilah seperti itu. Nah, setelah itu saya pertama kali kepo itu beli produk grocery seperti minyak, terus sabun cuci piring dan lain-lain itu. Makin kesini kok dapat keuntungan. Nah, itu makin istilah orang Jawa ditelateni gitu. Awal mula saya kenal dengan Alfamain, waktu itu saya melihat iklan di salah satu Instagram. Jadi waktu itu penasaran aja ya, karena mereka membawa nama besar Alfa. Jadi saya klik aja dan di situ saya ikutin langkah-langkahnya aja sampai sekarang. Jadi di Alfamain ini di situ adalah salah satu komunitas jual beli secara online. Di situ juga ada coach pembimbing. Di samping itu juga ada banyak kelas-kelas pembinaan. Ada juga komunitas yang bisa saling support karena kita di komunitas itu tergabung seluruh Indonesia. Jadi ketika kita menjadi mitra Alfamart ini tergabung di komunitas Alfamain, di situ kita bisa berjualan aneka barang ya, ada elektronik, ada panci-panci, ada segala macam produk. Seperti kita bisa closing jualan, kita bisa mendapatkan margin secara langsung dan nggak hanya itu saja, tapi keuntungannya nanti ada margin secara bulanan, secara kuartal, dan secara tahunan juga ada. Kalau untuk caranya, kita kan ada aplikasinya itu, Mas. Jadi di aplikasi itu kita bisa melihat semua produk yang bisa kita jual. Di situ juga tertera berapa margin yang akan kita dapatkan secara langsung. Nanti bisa kita share baik di WA group, baik di status kita, di semua media sosial kita. Jadi untuk di bisnis ini itu nggak mengganggu sama sekali aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi ketika kita bisa ngurus anak, suami, ngurus rumah, bisa antar jemput mereka, tapi kita bisa juga menjalankan bisnis ini secara bersamaan, ya. Enggak sih, ya cuman kamu ini bisnis apa toh? Saya mitra Alfamart, nah ini saya jualan gini-gini. Gitu, dari itulah keluarga mulai tahu. Kalau ya dukung, dia dari pihak keluarga membantu mensupport. Ya kalau ada keluarga kumpul-kumpul, ini loh anak saya jualan gini-gini. Iya, suami juga ikut peran dalam bisnis saya gitu. Dari yang konsumen, terus ingin jadi mitra, itu ada. Latar belakangnya juga sama. Ibu rumah tangga, pengen nambah penghasilan, begitu. Jadi selain penghasilan tentu ya yang kita dapatkan, di situ saya juga bisa mendapatkan komunitas yang sangat positif. Karena komunitas itu kan berisi dari seluruh Indonesia ya, di samping itu di komunitas itu supportnya sungguh luar biasa. Jadi ketika kita kadang kan kita merasa down ya, kok nggak closing gitu, tapi di situ tuh setiap harinya isinya sangat support yang sungguh luar biasa ke kitanya gitu loh. Di samping penghasilan, komunitas yang bagus, di situ juga saya mendapatkan banyak ilmu. Kalau untuk pemberian modal, alhamdulillah kemarin saya juga mendapatkan, Mas. Itu semacam kayak hibah gitu ya. Jadi ketika saya bisa mendapatkan hibah modal itu bisa saya gunakan untuk contohnya nih, ada customer saya kok pengen beli produk, tapi dia bayarnya di akhir bulan. Saya bisa gunakan modal itu tersebut untuk pembelian barangnya. Setelah nanti konsumen saya transfer, saya bisa kembalikan lagi. Iya, alhamdulillah kemarin saya dapat 2 juta dari dana hibah. Enggak perlu dikembali juga, Mas? Enggak perlu. Yang penting kita manfaatin dengan baik, jualan dan jualan. Yang penting kita happy lah ngejalaninnya. Oh iya, kalau ini sesuai dengan apa yang pengalaman saya ya. Jadi selama saya menjadi mitra Alfamain ini, yang jelas kebiasaan yang saya lakukan itu setiap harinya, yaitu memang nggak pernah putus untuk membuat kebiasaan share status WA, share ke semua grup-grup, itu memang nggak pernah putus sampai sekarang, dari awal gabung sampai
sekarang. Terus yang jelas saya juga dari awal mula gabung di Alphaman, saya perhatikan semua kebiasaan teman-teman senior saya di komunitas tersebut. Jadi apa yang mereka lakukan karena mereka selalu share. Jadi di samping apa kebiasaan mereka, saya juga selalu lakukan apapun yang menjadi arahan dari para coachnya. Karena menurut saya memang itu sangat membuat saya maju sampai saat ini. Oh, untuk menjadi trik Alpha Mind yang sukses atau mitra Alpha Mind yang sukses itu tekun, jujur, sama kalau saya pribadi itu niatnya kita bermanfaat bagi orang lain. Udah itu sih. Yang penting niat awalnya jelas dan mungkin sisanya mengikuti kendaraan. Iya, mengikuti arus saja. Oke, semangat pagi teman-teman semua yang sudah hadir. Boleh kita mulai? Pagi, Kot. Pagi, Oke, pagi, pagi, semangat gitu ya. pagi semangat. Ya, Oke. sudah hadir nih Kak Janah ya Ye. bersama kita di malam hari ini. Boleh langsung mau kita mulai aja Kak Janah atau bagaimana? Boleh sambil apa? Teman-teman panggil teman-teman koordinator mengingatkan ke anggotanya ya, biar diingatkan untuk ada kelas malam hari ini. Ya, boleh teman-teman diundang ya untuk bisa masuk kelas pada malam hari ini. Izin sebentar saya masih belum bisa buka kamera ya. Kayaknya boleh kalau mau langsung dimulai. Oke, siap. Terima kasih, Coach. Teman-teman bisa yuk bantu absen biar saya bisa saling kenal ya kita. Jadi teman-teman bisa tuliskan dulu nama sama domisilinya mana. Dan buat Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah mengetahui koordinatornya siapa, boleh dituliskan siapa koordinatornya. Bisa di kolom chat ya teman-teman. Ya, udah contoh ini sama Coach Nasir. Contoh ya. Ada Kak Vini dari Surabaya, koordinatornya Ibu Santi. Halo Kak Vini, selamat malam. Koordinator saya Kak Susi. Siapa ya namanya ini? Kak Aiko. Agus dari Solo. Selamat malam Pak Agus. Eli dari Yogyakarta. Koordinatornya Kak Ruth ya. Oke. Boleh sambil nunggu. Nggak apa-apa kita mulai ya Coach. Karena waktu juga sudah menunjukkan 19.42. Untuk teman-teman koordinator yang mau memperkenalkan diri, apakah sudah hadir? Ada Kak Santi sudah, Kak Nuris sudah, Kak S juga sudah. Oke, siap. Oke, boleh dimulai. Ya, saya mulai ya. Baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya bisa berkesempatan bertemu dengan semua store owner hebat yang ada di regionalnya Coach Nasir, Jateng DIY Kalimantan Batam ya. Sekarang sangat luas sekali sampai Kalimantan ya Coach. Iya dong, sampai Batam juga. Sampai Batam juga, oke. Sebelum kita mulai Zoom pada malam hari ini, mari kita mulai dengan diawali dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Semoga Zoom pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi nggak usah tegang-tegang, biar saya juga nggak ikut tegang gitu ya. Malam hari ini agenda Zoom kita adalah selain kita akan membahas materi tentang pengenalan bisnis Alfamend, kita juga akan berkenalan dengan beberapa koordinator yang ada di regional ini ya. Jadi ada 4 koordinator yang akan kita kenalkan pada malam hari ini, supaya nanti teman-teman store owner kalau udah ngelihat tuh, oh ini toh koordinatorku gitu ya. Jadi biar bisa lebih akrab, teman-teman bisa lebih saling antara koordinator dan teman-teman store owner tuh bisa saling lebih rekat gitu. Ke yang awal dulu coach boleh? Yang tadi itu. Nah, ini. Baik, teman-teman. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di bisnis Alfamend ini. Dan juga selamat datang buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah menjadi store owner hebat yang sudah lama gitu ya ikut di bisnis ini. Saya harap dengan materi yang karena kita mau flashback kembali, mengulang kembali, memperkenalkan apa sih bisnis Alfamend itu gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk kakak-kakak senior untuk mendengarkan materi ini. Tapi insya Allah semoga dengan Zoom kita malam hari ini nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya yang hadir di sini. Baik, di slide yang pertama ini, boleh teman-teman nanti sudah terlihat semuanya ya. Di situ memang ada tulisan kecil, tapi itu menurut saya artinya sungguh luar biasa. Ada tulisan, nasib seseorang sesuai jalan pikirannya. Benar nggak teman-teman? Coba deh, kasih tahu ke kami, benar nggak sih kata-kata ini? Boleh tulis di kolom chat teman-teman, setuju nggak nih dengan kata-kata ini? Nasib seseorang sesuai jalan pikirannya. Setuju ya? Oke, jadi teman-teman yuk mulai malam hari ini kita sama-sama bersama-sama untuk menyatukan pikiran bahwasanya kita semuanya di bisnis Alfamend ini kita akan menjadi orang yang sukses. Kita akan mendapatkan omset ratusan juta setiap bulannya. Kita akan memiliki customer yang banyak. Ya, amin. Semoga kita semuanya yang hadir di malam hari ini semua akan menjadi store owner yang sukses. Baik, boleh next Scott. Nah, ada pepatah bilang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mohon saya mengenalkan diri saya, teman-teman semuanya. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Jana, saya store owner dari Yogyakarta. Saat ini saya menjadi mentor di regionalnya Kot Nasir. Saya bergabung di Alfamend ini sudah sekitar 2,5 tahun lah ya, dari Agustus 2002. Cukup banyak sekali ilmu yang saya dapat, bukan hanya ilmu ya, tapi juga cuan juga alhamdulillah sudah saya nikmatin. Saya benar-benar senang di sini karena memang bisnis ini sangat menyenangkan buat saya. Saya harapkan nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya juga seperti itu, akan merasa enjoy dan senang di bisnis ini. Baik, boleh next, Coach. Nah, pasti untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang baru bergabung di Alfamend ini masih bingung gitu ya. Ini bisnis apaan sih gitu kan ya? Yang biasanya banyak orang tanya tuh, ini apaan sih Alfamend tuh, bisnisnya seperti apa? Terus kalau kita gabung, kita join, kita bisa dapat apa? Terus apa yang bisa kita lakukan di bisnis ini gitu kan ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu yang sering sekali muncul
ketika Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya bergabung di Alfamen. Jadi Alfamen ini Bapak Ibu, Alfamen ini adalah salah satu bisnis digitalnya punya Alfamart. Tentu Bapak Ibu semuanya tahu ya Alfamart itu? Ya, karena Alfamart adalah salah satu toko retail terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Jadi, kalau Bapak Ibu semua sudah bergabung di Alfamen ini, nggak usah ragu karena Bapak Ibu menjadi bagian dari Alfamart. Nama besar Alfamart itu kan sudah nggak diragukan lagi ya. Jadi, Alfamen ini bisnis digitalnya punya Alfamart. Nanti ketika Bapak Ibu sudah download aplikasinya, boleh saya tanya lagi teman-teman, siapa yang belum daftar, belum mempunyai akun? Apa semuanya sudah jadi mitranya Alfamart sebagai seorang store owner di sini? Jadi nanti saya bisa persingkat gitu ya penjelasannya. Semua sudah bergabung? Alhamdulillah sudah ya. Baik. Oh, sudah transaksi, keren nih. Hebat. Boleh ya kita persingkat saja ya. Jadi untuk seorang store owner ini memang sangat memiliki banyak sekali yang kemudahan yang diberikan oleh Alfamart ya. Jadi kita disebut sebagai seorang store owner atau pemilik toko. Terus pemilik toko yang mana Kak? Alfamart yang mana Kak? Gitu ya. Teman-teman bisa memiliki semua toko yang ada di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena teman-teman nggak hanya melayani customer yang ada di sekeliling teman-teman aja, tapi teman-teman bisa melayani semua customer dimanapun berada. Selagi dengan catatan, alamat customer kita itu bisa terjangkau oleh Alfamart, gitu ya. Nah, sebagai seorang store owner yang paling sekali sangat-sangat membuat kita menguntungkan itu apa sih gitu ya? Satu, yaitu modalnya minim. Kenapa bisa begitu? Kita nggak perlu repot-repot belanja, nyetok barang, nggak perlu sewa toko, nggak perlu bayar orang buat jagain toko kita gitu ya. Jadi segudang barang itu sudah disiapkan semuanya oleh Alfamen dan Alfamart. Kita tinggal aja nih tinggal jualan aja. Kita tinggal promosiin semua barangnya, nanti kita juga akan dibagi. Nanti ya. Terus untuk yang ketiganya yaitu bebas ribet operasional. Kok bisa dibilang seperti itu? Kenapa? Karena kita nggak perlu repot-repot tuh kalau ada customer kita order, terus kita harus packing barang, ngirim ke tempat mereka, nggak perlu. Semua sudah diatur oleh Alfamen. Jadi kita sebagai seorang store owner, enak, udah tinggal orderin aja, ntar barang juga ada yang kirim gitu. Terus poin keempatnya yaitu jualan pasti untung. Ya jelas dong ya, pasti untung karena di setiap kita transaksi di aplikasi Alfamen ini semua memberikan keuntungan untuk kita. Nanti kita juga akan bahas tuh keuntungannya seperti apa gitu ya. Yang paling penting teman-teman, bisnis ini sangat fleksibel. Bisa kapan saja, di mana saja. Jadi teman-teman nih, contoh kemarin tuh ya tahun baruan, liburan tuh. Kalau kita punya toko fisik, kita pasti tutup ya tokonya karena kita lagi liburan. Tapi untuk bisnis Alfamen ini bisa tetap kita kerjakan, tetap bisa kita buka tokonya. Sewaktu-waktu ada customer yang pengen beli, ya udah kita bisa layanin, nggak tanpa mengganggu semua aktivitas kita. Boleh next, Dot? Nih, jadi di bisnis Alfamen ini apa saja sih ya produk-produk yang bisa kita jual gitu ya? Walaupun di sini mungkin teman-teman store owner sudah pinter ya, udah paham betul, tapi nanti kita akan bahas lagi biar lebih ngerti lagi, lebih paham lagi, dan lebih, oh ini toh produk-produk yang ada di Alfamen. Jadi ada 3 kategori produk yang ada di Alfamen ini teman-teman. Yang satu pertama yaitu PPOB, itu nanti akan ada produk pulsa dan paket data, ada top up, e-walletnya tuh banyak sekali, teman-teman juga bisa cek nanti di aplikasi.
Dan yang ketiga itu ada tagihan. Tagihannya juga sudah beberapa perusahaan yang bergabung, jadi sudah lumayan banyak gitu. Di kategori selanjutnya yaitu ada di Alfamart. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya nanti bisa melihat di aplikasi Alfamart-nya, itu nanti akan ada kategori Alfamart yang seringkali kita sebut dengan grocery. Di sini, di kategori ini, Bapak Ibu semuanya bisa menjual semua produk yang ada di toko Alfamart, apapun itu. Dan di kategori ini, teman-teman, untuk pembeliannya itu cukup Rp10.000 saja minimalnya. Semua produk akan kita kirim tanpa ada ongkos kirimnya. Dan itu akan dikirim oleh tim Alfamart. Jadi kalau contoh nih kita ada di Yogyakarta, terus si customer-nya kita itu ada di Jakarta, ya nanti si customer itu akan dilayani, produk-produknya akan dikirim dari Alfamart terdekat dengan alamat si customer-nya kita itu. Dan apa sih keuntungannya gitu ya? Keuntungannya si ketika kita bisa order atau kita bisa transaksi di aplikasi Alfamart ini di kategori Alfamart gitu ya. Jadi tetap ada keuntungannya teman-teman. Seumpama teman-teman akan memberikan harga Alfamart, oh ini harga Alfamartnya ini tetap mau tak berikan sesuai dengan yang tertera di flyer mungkin ya, apa di brosur JSM ke customernya sesuai itu enggak apa-apa. Karena kenapa? Kita tetap akan diberikan keuntungan dari si Alfamart ini. Nanti teman-teman bisa lihat ketika teman-teman akan melakukan pembayaran, di situ akan muncul marginnya berapa. Terus jangan dilihat teman-teman, kok kalau margin Alfamart ini kecil ya. Ketika saya order di Alfamart Groceries ini, kok dapatnya sedikit ya gitu ya. Mungkin ketika order senilai Rp150, Rp150.000, kok dapatnya cuma 1.500 ya? Apa mungkin malah Rp1.000 ya? Nggak apa-apa teman-teman. Itu kalau produk-produk Alfamart ini, teman-teman, ini adalah produk yang bisa kita gunakan untuk menarik beberapa customer untuk datang ke tokonya kita. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena produk Alfamart ini hampir setiap harinya itu ada produk yang didiskon. Contoh teman-teman nih kok hari ini nggak ada JSM ya? Tapi coba deh teman-teman buka aplikasi ini. Dilihat, pasti ada saja produk yang dipromoin. Walaupun nggak ada flyernya, nggak ada waktu itu nggak ada promo yang lagi berjalan, tapi semua setiap harinya pasti akan ada saja produk yang dipromoin. Terus kalau keuntungannya kecil, nggak apa-apa. Tapi ini bisa semacam kayak kalau kita mancing, ini akan kita jadikan kail. Kail buat apa? Kail dia banyak sekali orang yang berdatangan ke kita. Dan di produk groceries ini juga teman-teman nggak harus beli semua produk. Jadi teman-teman tuh belinya cuman yang promo aja. Customer-customernya yang setiap harinya belanja juga kok milihin yang promo-promo aja gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dan teman-teman juga bisa tuh promosikan ke tetangganya, ke semua komunitas yang diikutin, ke saudara-saudaranya. Yang paling ini yang paling potensi itu kita bisa menawarkan ke warung-warung sekitar kita, ke tempat makan. Itu akan sangat berpotensi buat kita untuk mendapatkan omset dari Alfamart tersebut. Oh iya teman-teman, selagi saya menyampaikan materi ini, kalau ada yang mau ditanyakan boleh teman-teman boleh langsung menanyakan apa aja yang ingin ditanyakan. Nanti kalau memang bisa dijawab dan dibantu oleh teman-teman koordinator akan dibantu. Tapi kalau memang ini nanti juga akan saya jawab secara langsung ya. Baik, terus sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai kategori Alfamart ini, groceries.
Apa teman-teman semuanya sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Untuk kategori selanjutnya, teman-teman, itu ada produk utama. Nah, produk utama ini, teman-teman, ini adalah produk yang menjadi fokus di bisnis Alfamart ini. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena di produk utama ini, teman-teman, kita sebagai seorang store owner akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Teman-teman bisa cek di produk utama ini ada apa aja sih ya. Kalau paling gampangnya sih ya, teman-teman bisa lihat selain menu groceries, pulsa paket data, dan top up, itu semuanya adalah produk utama. Ada gadget dan smartphone, ada aksesoris dan perhiasan, peralatan makan, peralatan masak, peralatan rumah tangga, ada AC, TV, kulkas, ada pojok usaha, ada baju-baju olahraga, banyak sekali. Ribuan produk tersedia. Dan teman-teman bisa tuh nanti lihat di salah satu produknya. Contoh teman-teman klik salah satu produk utamanya ya. Itu teman-teman akan melihat secara langsung di situ bahwa akan ada margin langsung yang bisa kita dapatkan. Di samping margin langsung, produk utama ini akan memberikan kita margin tambahan. Margin tambahan itu apa sih? Gitu ya. Margin tambahan itu adalah margin yang akan diberikan Alfamart kepada seorang store owner selama 1 bulan itu omsetnya berapa. Contoh omsetnya 1 juta rupiah gitu ya. Teman-teman bisa menghasilkan omset 1 juta selama bulan Desember kemarin gitu kan. Produk utama nih ya. Nah, itu untuk margin tambahannya akan diberikan kepada kita di bulan Januari. Berapa perhitungannya? Perhitungannya itu sesuai grade toko, teman-teman. Jadi berbeda-beda. Nanti kalau untuk yang basic dapat 1%, yang super store itu akan mendapatkan 3%, dan yang paling banyak ada di Mega Store. Teman-teman akan mendapatkan 5%. Apa sih grade toko itu gitu ya? Pasti tanya dong, apa sih grade toko itu Kak Jana gitu. Jadi grade toko itu teman-teman, nanti kita juga akan ada Zoom berikutnya yang kita akan membahas grade toko itu apa, grade toko, ya grade toko. Itu apa sih gitu ya, keuntungannya apa aja kalau kita bisa mencapai Megastore itu apa aja sih keuntungannya, besok kita akan bahas. Nah, di samping itu teman-teman, produk utama ini juga akan memberikan margin kuartal. Selama 3 bulan, omset kita produk utama itu akan diberikan margin kuartal. Jadi banyak sekali ketika kita bisa berhasil menjual produk utama, cuan yang akan kita dapatkan tuh banyak. Ada margin tambahan, margin langsung, margin tambahan, margin kuartal. Keren nggak tuh? Kita ya nggak perlu modal, tapi kita bisa menjual banyak sekali produk. Nah, terus kita juga bisa mendapatkan banyak keuntungan. Namanya keuntungannya juga bisa dibilang berlipat-lipat gitu ya. Nah, kenapa produk utama ini memang menjadi fokus kita? Biar kita di bisnis Alfamart ini bisa memberikan kontribusi terbesar untuk keuntungan buat seorang store owner. Tapi juga nggak kalah pentingnya juga sih produk yang lain. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, di bisnis Alfamart ini nggak mengharuskan kok teman-teman tuh order produk utama saja, enggak. Jadi di bisnis Alfamart ini sesuai kesenangan teman-teman aja deh. Passionnya di mana passionnya? Aku senangnya nih jualan PPOB aja Kak Jana. Boleh, silakan. Aku senangnya ini jualan Alfamart, produk groceries yang enak jualnya, yang semua orang butuh. Pada butuh minyak, butuh beras, ya kan? Butuh le mineral, butuh galon gitu. Nggak apa-apa, boleh silahkan. Jadi teman-teman boleh
sesuai feelingnya, sesuai passionnya teman-teman sendiri-sendiri. Tapi boleh juga tuh kalau teman-teman, aduh aku di bisnis Alphaman ini pengen banget nih aku mempunyai banyak cuan. Di bisnis ini aku pengen banget punya penghasilan banyak gitu ya. Aku pengen kejar nih produk utamanya. Boleh, silakan. Jadi di bisnis ini tidak ada keharusan apapun teman-teman menjual apa ya. Yang penting aplikasi ini, bisnis ini benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman enjoy melakukannya. Jadi nggak ada tekanan sama sekali dari kami juga. Dan di sini pun kami coach, mentor, dan juga kakak-kakak koordinator, insya Allah akan selalu membantu teman-teman semuanya. Jadi pesan saya, saran saya buat teman-teman semuanya, ketika ada kendala, teman-teman itu kan sudah tergabung tuh di grup-grup koordinator masing-masing gitu ya. Teman-teman boleh tuh tanya apa aja yang teman-teman nggak tahu, boleh ditanyakan. Nggak usah malu, nggak usah ragu. Karena insya Allah kami akan membantu teman-teman semuanya dengan senang hati. Jadi gunanya grup komunitas itu teman-teman, selain kita bisa saling support, kita juga akan bisa saling membantu. Contoh ada kendala di mana teman-teman boleh, selain nanti teman-teman ajukan ke customer service ya kalau ada kendala, tapi teman-teman bisa dulu nanti share ke grup masing-masing kalau ada kendala. Contoh nih ada Kak di grupnya Kak Santi deh, gitu ya. Kak Santi, ini kenapa ya? Aku pengen beli peralatan masak panci, tapi kok customerku nih masih bingung. Kalau yang panci ini, buat ini bagusnya yang mana ya Kak Santi? Gitu boleh. Itu pasti dengan senang hati akan dijawab sama Kak Santi. Jadi teman-teman nggak usah ragu, mau tanya apapun yang masih bingung, yang masih nggak ngerti, teman-teman boleh tanya di grup nanti. Boleh next-nya, Kot? Nah, ini ada sedikit bocoran ya, walaupun nanti di minggu depan kita memang akan ada Zoom khusus, materinya juga tips menjadi seorang store owner sukses gitu ya. Tapi kita akan spill sedikit-sedikit ke teman-teman semuanya tuh. Tipsnya apa sih menjadi seorang store owner sukses itu gitu ya? Sudah tahu belum teman-teman yang hadir di sini itu? Store owner sukses itu apa sih? Coba saya tanya. Ada yang tahu? Boleh, koordinator jawab juga boleh. Store owner sukses itu apa sih gitu ya? Biar teman-teman yang lain juga ngerti tuh. Nanti kita bicarakan malam hari ini store owner sukses itu apa ya gitu kan. Biar teman-teman juga paham semuanya. Ada yang bantu menjawab? Nah, boleh ya saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Store owner sukses itu adalah store owner yang mendapatkan penghasilan minimal seperti pendapatan UMP setempat. Contoh kita ada di Jogja. UMP-nya kita itu di Jogja itu kan 2 juta lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau di bulan ini, contoh saya ataupun Kak Santi, atau banyak teman ya, ini kan banyak areanya juga di Jogja, bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis ini minimal 2 juta saja, kita sudah menjadi seorang store owner yang sukses. Dan teman-teman yang baru bergabung, ada pertanyaan nggak? Benar nggak Kak Jana? Sampai saat ini ada nggak yang sudah mencapai itu? Gitu ya pertanyaannya. Beneran nggak nih Kak Jana? Ada teman-teman, banyak. Nggak hanya 1-2, tapi banyak teman-teman. Banyak sekali seluruh Indonesia ini, teman-teman store owner yang sudah sukses. Mereka benar-benar mendapatkan penghasilan yang mungkin lebih dari UMP daerahnya masing-masing. Dan itu sudah benar-benar mereka rasakan. Dan setiap bulannya ada, banyak. Kenapa bisa capek ya mereka ya gitu?
Ini Kak Vini. 2 juta itu penghasilan, kita bahas sekalian ya. 2 juta itu penghasilan pribadi ya Kak, bukan net sales. Iya, jadi penghasilannya itu Kak Vini dan teman-teman yang lain itu didapat dari margin yang kita dapatkan secara langsung. Nanti margin tambahan, bonus-bonus yang kita dapatkan yang lain, termasuk di Alfamart ini kan banyak sekali ya setiap bulannya itu promo-promo yang bisa kita ikutin. Contohnya nih kemarin ada ini yang Alexander Christie itu. 3 store owner yang bisa menjual Alexander Christie tertinggi akan mendapatkan jam tangan senilai contoh 1.500.000. Nah, itu juga termasuk pendapatannya kita teman-teman. Jadi dari margin yang kita dapatkan, baik margin langsung, tambahan, kuartal, dari hadiah-hadiah yang kita dapatkan, kalau dirupiahkan, itu termasuk penghasilan kita. Tuh. Paham Kak Vini? Bisa menjawab pertanyaannya? Sudah bisa menjawab apa yang saya sampaikan Kak Vini? Oke, siap. Sudah paham ya. Jadi store owner sukses itu seperti itu. Dan kita doakan teman-teman semua yang hadir malam ini, di Zoom hari ini, semuanya akan menjadi seorang store owner sukses. Boleh ketik teman-teman? Karena ucapan adalah doa. Yuk, sama-sama ketikkan store owner sukses di kolom chat, biar kita semuanya bisa sukses di sini. Yo, siapa yang mau nih jadi store owner sukses? Boleh kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semuanya ya. Jadi tipsnya apa sih teman-teman biar kita bisa menjadi seorang store owner sukses? Bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang baru bergabung di bisnis ini, poin pertama itu sangat penting sekali, tes transaksi. Teman-teman paham ya kalau kita lagi memulai sebuah bisnis apapun itu, nggak hanya Alfamart ini ya, tapi bisnis, semua bisnis lah ya. Kalau kita lagi mulai, ya kalau memang Tuhan lagi mengizinkan kita langsung mendapatkan customer sih ya, itu tapi 1001 deh saya bilang ya, karena semua bisnis yang kita baru mulai itu terkadang kita memang harus mencari dulu customernya gitu kan. Nah ini, poin pertama ini adalah tes transaksi. Tes transaksi dimulai dari kebutuhannya kita dulu deh. Apa sih yang nggak ada di Alfamart ini gitu kan ya. Semua kebutuhan rumah tangga ada. Contoh dari kita mau ngisi pulsa aja deh. Itu bisa kita transaksikan langsung. Itu namanya tes transaksi ya. Kita mentransaksikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Terus teman-teman bisa lakukan tuh beli pulsa di sini, beli token listrik, bayar listrik, beli beras di rumah pas kebetulan habis, minyak habis, gitu kan. Semuanya bisa kita lakukan. Itu namanya tes transaksi, teman-teman. Dan apa sih manfaatnya tes transaksi ini buat teman-teman store owner? Sangat banyak kan, sangat banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu teman-teman bisa sangat paham dan mengerti alur bisnis ini. Oh, ternyata nih kalau saya order groceries ini sekian menit langsung dikirim. Oh, begini caranya. Jadi nanti ketika kita ingin menawarkan ke saudara atau ke semuanya orang yang kita kenal, kita udah pede karena kita udah ngerti. Oh, nanti nih kalau aku punya customer dan dia juga pengen order ke kita, nanti alurnya begini nih. Setelah tak orderin, nanti dikirim sama Alfamart, dan mereka sudah terima barangnya. Nah, gitu. Itu gunanya tes transaksi, teman-teman. Jadi kita bisa paham benar alur yang ada di bisnis ini. Jadi jangan sampai ya kita punya bisnis Alfamart ini tapi nggak ngerti. Aduh, ketika ada yang udah dapat customer, kita belum pernah tes transaksi nih. Aduh, ini gimana ya? Kan lucu ya, kita yang punya bisnis, tapi kita nggak ngerti alurnya gitu. Nah, jadi gunanya tes transaksi
seperti ini, sama kayak tadi tuh saya kayaknya baca deh, ada siapa Kak siapa gitu yang bilang kalau dia udah transaksiin galon hari ini. Keren tuh Kak. Jadi Kakak udah benar-benar coba tes transaksi di bisnis ini. Dan teman-teman juga perlu pahamin, walaupun si bisnis Alphaman ini, aplikasi ini kita gunakan untuk diri kita sendiri, itu juga akan memberikan margin ke kita. Itu namanya kita memakmurkan toko sendiri. Jadi margin-margin kita akan bertambah tuh. Kita pindahkan semua kebutuhan kita di tokonya kita sendiri dong. Oh, aku butuh beras, udah punya toko, belinya di tempat lain. Kan lucu ya. Oke, ada yang seperti itu? Enggak ya, mulai besok semuanya sudah kita pindahkan semua kebutuhan kita di bisnis kita dong. Nah, untuk poin kedua, biar kita bisa menjadi seorang store owner sukses, yaitu personal branding. Personal branding itu apa? Ya, nanti kita akan bahas di minggu depan ya, karena kita kalau satu-satu bahas semuanya nanti waktunya habis. Tapi tenang aja teman-teman, karena di minggu depan materi kita adalah tips menjadi seorang store owner sukses. Kita akan bahas secara rinci, secara detail. Untuk poin ketiganya adalah follow akun Alphaman. Lah ini penting nih teman-teman. Semuanya udah follow akunnya Alphaman teman-teman? Dari Telegramnya, dari YouTube-nya, dari Instagram-nya, Facebook-nya. Apakah ada yang belum follow keempat akun Alphaman tersebut? Di sini sudah ya? Oke, keren. Sip. Karena di akun-akun Alphaman ini teman-teman, salah satunya di Telegram Alphaman Channel, itu akan setiap harinya akan di-share materi-materi promosi. Jadi kita sebagai seorang store owner nggak harus tuh, aduh menghabiskan waktu untuk bikin flyer, untuk bikin spanduk, untuk bikin ini, bikin itu. Udah, kita tinggal ngelihat aja tuh di Alphaman Channel, nanti, oh ini materi promo hari ini di-share seperti ini. Langsung kita lanjutkan saja. Lanjutkan saja ke bisa ke Facebooknya kita, semua medsosnya kita, ke story WA kita, atau bahkan teman-teman bisa tuh broadcast apa dilanjutkan langsung ke grup-grup komunitas yang teman-teman ikutin. Langsung tuh dipromosikan. Waktu kita nggak terbuang tuh untuk bikin-bikin yang kayak gitu, karena semuanya sudah disiapkan. Seenak itu teman-teman bisnis ini tuh. Udah nggak modal ya kan, semua dikasih gitu lah. Kita tinggal apa teman-teman? Tinggal deh promosi-promosi aja dah, gitu ya. Promosi-promosi aja. Jadi di bisnis ini kalau menurut saya sih ya, semoga menurut teman-teman juga begitu. Kalau saya bilang di bisnis Alphaman ini, nggak ada ruginya kita ikutin teman-teman. Nggak ada ruginya. Kita nggak bayar apapun. Bikin akun juga gratis. Terus untuk banyak sekali Zoom nanti juga bisa pelatihan-pelatihan apa aja yang diadakan oleh Alphaman. Itu juga kita menambah ilmu, juga gratis kita bisa dapatkan. Nggak ada ruginya teman-teman. Untuk Kak, tapi waktuku terbuang Kak, bikin ini story WA, bikin share-share di medsos dan segala macam. Hey, tanpa ini juga kita seperti itu, enggak? Kita pasti tiap hari bikin tuh status, ya kan? Daripada kita bikin status-status galau, ya, mending jualan, dapat cuan, ya. Toh, kalaupun kita nggak mengikuti bisnis ini, kita juga pasti beli pulsa, beli kuota. Nah, kenapa nggak kita gunakan aja untuk bisnis ini? Kita nggak rugi apa-apa, teman-teman. Bahkan justru kalau ada yang nyantol, ya kan, kita dapat customer, kita dapat orderan, kita dapatkan cuan. Gitu ya, teman-teman. Oke. Untuk poin berikutnya adalah passion diri. Ini seperti yang saya bilang tadi, teman-teman. Di bisnis ini, teman-teman bisa tuh boleh mau jualan apa aja boleh, sok atuh silahkan. Monggo gitu ya. Mau jual apa aja yang teman-teman mau boleh. Kok aku baru ini ya Kak Jana, baru jualan PPOB aja gitu. Gak apa-apa. Baru ini Kak, saya baru transaksi produk Alfamart, nggak masalah. Boleh silakan.
Awal-awal saya juga gitu, teman-teman. Pokoknya apa sih yang membuat apa-apa sih? Bahasa Jawa tahu ya teman-teman di sini semuanya ya? Ada orang Kalimantan nggak nih sama Batam? Nggak ngerti ya bahasa Jawa. Apa aja yang membuat teman-teman enjoy di bisnis ini boleh dilakukan, silahkan. Itu adalah bisa memang passionnya teman-teman di situ, ya udah silahkan, boleh. Oke, kita ke next ya. Nah, ini yang teman-teman tunggu-tunggu dong, ya. Kalau kita mempunyai bisnis itu, apa sih benefitnya gitu ya? Apa sih keuntungannya buat kita gitu? Apa sih yang bisa kita dapatkan gitu ya dari bisnis Alfamart ini gitu? Selain kalau mau bisnis sekecil apapun, tujuannya kita mesti satu teman-teman. Apa itu? Cuan ya. Ya, kalau kita memulai sebuah bisnis, pasti tujuan utamanya itu adalah cuan. Biar kita bisa mendapatkan penghasilan finansial gitu ya. Mau berapapun itu. Pasti tujuan kita utama itu. Dan itu teman-teman teman-teman akan dapatkan di bisnis ini. Seperti tadi yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya, bahwasanya cuan yang akan kita dapatkan di bisnis ini itu terserah teman-teman sendiri. Pengen dapat berapa sih aku dari bisnis ini? Oh, aku pengen dapat 1 juta, 2 juta, bahkan sampai 5 atau 10 juta, itu terserah teman-teman. Teman-teman sendiri yang atur. Dan kita bisa mendapatkan itu semua dari bisnis ini. Dan sudah ada yang mendapatkan itu teman-teman. Kalau mungkin ada teman-teman yang baru gabung, kita informasikan bahwasannya banyak sekali teman-teman kita yang memang sudah sukses di bisnis ini. Terus benefit selanjutnya ketika kita menjadi seorang store owner itu adalah ilmu teman-teman. Ilmu apa gitu ya? Banyak sekali teman-teman store owner tuh yang bergabung. Aduh, aku tuh pemalu Kak Jana, aku nggak bisa jualan gitu ya. Tapi di bisnis ini teman-teman, kita akan banyak sekali mendapatkan ilmu. Karena nanti selain teman-teman juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan, gimana sih caranya? Mungkin ketika datang tuh ada loh teman-teman, saya mendapatin tuh. Aku tuh nggak bisa loh Kak bikin story WA tuh kayak apa gitu. Gimana sih caranya gitu? Apa nih? Aku tuh pengen Kak bikin story WA, tapi kalau ngumpulin gambar-gambar semuanya susah. Nanti handphone saya penuh gitu kan. Kalau saya selalu download gambar-gambar yang ada di Alfamart Channel gitu. Nggak perlu Kak. Jadi nanti itu juga akan ada ilmunya tuh semuanya. Dan itu kapan hari juga akan dibahas di materi kita ya. Nah, jadi banyak sekali tuh ilmu jualan, public speaking, ilmu gimana sih caranya merayu customer, dan ilmu ini nggak hanya melulu kita dapatkan dari Zoom atau pelatihan teman-teman, tapi ketika teman-teman menanyakan sesuatu di grupnya kita dan nanti ada yang jawab, di situ teman-teman kayaknya sepele. Kita nanyain sesuatu ke siapapun ya di grup itu gitu ya. Tujuannya apa ke koordinator atau apa ke teman-teman senior kita. Terus kita mendapatkan jawabannya tuh. Nah, di situ itu juga kita mendapatkan ilmu. Contoh nih, contoh. Kak, aku nih lagi ngerayu konsumen. Tapi dia ketika menanyakan, karena hari ini saya pasang status panci, si customer ini tanya, tapi ketika sudah tahu harganya dan ada ongkos kirimnya, terus dia nggak mau, gimana ya caranya gitu. Coba deh tanya begitu di grup, pasti ada yang jawab. Oh kak, kakak harus seperti ini, kakak seperti ini gitu. Nah itulah ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan. Bukan hanya dari Zoom saja teman-teman. Dari pelatihan-pelatihan yang mungkin akan diadakan oleh Alfamart. Tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan ketika kita benar-benar memperhatikan si grup tersebut. Karena nanti ada satu orang yang tanya, tapi 10 orang baca gitu kan ya. Berarti ilmu itu akan didapatkan banyak orang yang ada di situ. Seperti halnya di benefit ketiga ini teman-teman. Ini ada relate banget dengan yang saya sampaikan tadi. Komunitas. Jadi di bisnis Alfamart ini komunitasnya sungguh luar biasa. Luar biasa bagusnya.
Karena kenapa? Karena di komunitas ini kita saling support satu sama lain. Teman-teman perhatikan nggak itu setiap pagi tuh? Banyak sekali di grup itu doa-doa pagi yang di-share sama teman-teman. Banyak sekali selain doa-doa pagi, pasti teman-teman juga share tuh selamat pagi, tetap semangat gitu kan ya. Itu gunanya apa teman-teman? Itu biar saling support satu sama lain. Jadi teman-teman yang hadir malam hari ini, Bapak Ibu store owner, kalau mungkin belum setiap pagi belum ikutan nih, kok aku belum ya, belum ngirimin nih selamat pagi, doa-doa pagi gitu ya. Boleh loh mulai besok pagi ikutan begitu, ngirimin tuh stiker-stiker aja. Stiker-stiker yang teman-teman udah unggah itu boleh tuh disimpan, ikutan tuh besok paginya langsung teman-teman ikutan tuh. Aku juga pengen kirim doa pagi ini di grup. Aku juga pengen support komunitas ini. Karena kenapa teman-teman? Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kalau kita sendirian, teman-teman lagi capek, lagi suntuk, lagi bad mood gitu ya. Udah males gitu di bisnis ini gitu ya. Tapi kalau kita punya komunitas yang saling support, kita akan selalu terjaga tuh semangatnya. Ya bolehlah suatu kala itu kita down, itulah manusiawi ya teman-teman. Itu pasti kita semua juga akan ngerasain gitu. Ya udah berdiam diri dulu enggak apa-apa. Tapi ketika kita membaca banyak sekali doa-doa pagi, terus ya itu pasti kita akan menumbuhkan semangat kita bersama-sama. Gitu ya, mulai besok pagi coba deh kita lihat. Bertambah enggak nih doa pagi di semua grup nih? Semoga bertambah ya. Apa sudah nih? Yang hadir di sini apa semuanya sudah tuh? Ngirimin tuh doa-doa pagi setiap pagi di grup. Ada yang belum? Nggak usah malu, ya. Semuanya sudah ya, Alhamdulillah. Sudah, boleh. Bagus tuh. Itu sepertinya kayak kirim stiker doang gitu loh. Tapi itu manfaatnya luar biasa itu. Karena ucapan adalah doa. Kayaknya kita cuma melihat dan membaca itu, tapi itu sudah menjadi doa buat kita semuanya, teman-teman. Karena doa itu sebenarnya level tertinggi di kehidupan, ya benar nggak teman-teman? Doa itu adalah level tertinggi di sebuah kehidupan. Kalau pagi ini kita sudah mulai dengan doa-doa yang bagus, semangat yang luar biasa, insya Allah hari ini kita akan menjalannya dengan baik. Jadi menciptakan mood booster di pagi hari gitu ya. Bang, vakum dong. Nasi mesin dapur. Oke, siap. Benefit selanjutnya teman-teman, yaitu pelatihan. Banyak sekali pelatihan yang akan diadakan oleh Alfamen. Dan nggak usah sungkan dan ragu teman-teman kalau ada pelatihan nih, langsung aja ikutin. Ada meet up, ikutin. Contohnya nih di foto-foto tersebut tuh. Tuh meet up tuh bersama-sama. Ada store owner berbagi juga. Jadi di komunitas ini memang banyak sekali kegiatan yang bisa kita ikutin. Dan insya Allah positif lah ya. Boleh next Kak? Nah, jadi materinya pada malam hari ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di malam hari ini. Dengan materi yang saya sampaikan tadi, materi pengenalan bisnis Alfamen ini, apakah ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu perkenalan dengan teman-teman koordinator hebat kita malam hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Apa ada pertanyaan yang belum dijawab? Boleh kita lihat dulu ya. Tadi ada yang bertanya, itu Iya. berapa lama pengiriman? Gitu. Oh ya, pengiriman apa nih? Makanya nih, hanya nanya berapa lama pengiriman. Gitu. Kita jelaskan ya. Kan? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi kita akan jelaskan semuanya. Kalau untuk pengiriman produk groceries atau Alfamart itu teman-teman, itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Tapi tergantung dengan kondisi toko masing-masing. Karena memang itu nggak bisa menjadi patokan. Tapi yang jelas teman-teman,
kalaupun kondisi toko itu lagi sepi ataupun kirimannya nggak banyak, itu rata-rata ya sekitar setengah sampai 1 jam lah. Bahkan teman-teman, kiriman Alfamart yang groceries itu bisa kita lagi order 5 menit kemudian udah diantar teman-teman. Dan itu kejadian. Dan yang jelas teman-teman itu nggak membutuhkan waktu lama, apalagi berhari-hari. Kalau produk Alfamart itu akan segera dikirim oleh tim teman-teman toko. Terus kalau untuk produk utama itu tergantung dengan masing-masing produk teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengklaim contoh nih karena produk handphone dengan produk Olimpik itu berbeda pengirimannya. Kalau untuk pengiriman yang rata-ratanya itu teman-teman bisa cek tuh. Contoh teman-teman pengen membeli salah satu produk atau mentransaksikan salah satu produk utama, teman-teman klik aja tuh. Nanti di situ teman-teman akan ada menu pilihan untuk ekspedisi apa yang teman-teman akan pilih. Dan di situ nanti akan ada estimasi pengiriman harinya. 2 sampai 3 hari atau mungkin 5 hari. Di situ sudah tercatat, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ketika teman-teman mentransaksikan produk itu. Sebelum teman-teman transaksikan, boleh dilihat sampai halaman pemilihan ekspedisi. Di situ teman-teman akan melihat berapa lama produk itu akan dikirim. Begitu sudah terjawab untuk pengiriman, baik dari yang produk utama maupun produk groceries. Ada lagi pertanyaannya kok? Saya kok kayak terlewat. Itu aja sih, Kak. Oh ya, berarti alhamdulillah semua yang masuk pada malam hari ini semuanya paham ya. Oke, nanti kalau memang teman-teman ada pertanyaan lagi, pesan saya seperti tadi, nggak usah sungkan, silahkan teman-teman tanyakan di grup masing-masing. Karena kita, teman-teman store owner senior dan juga para koordinator, saya ataupun koordinator juga akan membantu teman-teman semuanya dengan senang hati. Nggak usah malu. Pesan saya juga satu teman-teman untuk grup. Semua grup, teman-teman yuk mulai hari ini share transaksi yang teman-teman transaksikan. Contoh nih, hari ini aku cuma transaksi pulsa 5.000. Nggak apa-apa, teman-teman share aja. Gitu. Gunanya apa sih Kak Jana gitu ya? Share transaksi itu gunanya apa sih Kak Jana? Oh, gunanya luar biasa tuh teman-teman. Jadi itu buat saling menyemangati teman-teman store owner yang lain. Ketika kita sudah share nih, pulsa 5.000 hari ini, alhamdulillah beli pulsa buat sendiri gitu kan ya. Oh, dia juga bisa, aku juga bisa nih, aku mau transaksiin beras gitu. Itu namanya saling menyemangati satu sama lain. Boleh, sudah gitu ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Kita akan lanjutkan ke agenda malam hari ini. Selanjutnya yaitu perkenalan karena hari ini, malam ini, kita akan berkenalan dengan 4 koordinator hebat yang ada di regional Jateng DIY Kalimantan Batam. Ada Kak Santi, ada Kak Vita, ada Kak Esti, sama ada Kak Nuris. Kita satu-satu dulu ya Coach kenalannya. Biar Ya, enak nanti tanya-tanyanya. iya dong. Yang sudah siap, Kak Santi, apakah sudah siap? Kita cek. Kak Santi, sudah siapkah? Monitor, Kak Santi. Oh ya, monitor. Buka ini ya, lagi Mana? ngajar, lagi ngajar anak. Tuh, sambil ngajar Lagi anak bisa sambil jualan, bisa sambil ikut kelas. Luar biasa sih, Luar saudara. biasa tuh, udah kan? keluar belum nih? Udah keluar belum? Udah, Sudah. Keluar jilbabnya udah dipakai atapnya. kan? Mana ini? Kok nggak ada? Kurang ke bawah. Nah, Kok ada, Nah, Mbak? ada. Halo, Assalamualaikum Kak Santi. Waalaikumsalam. Lihat di mana toh? Oh iya. udah. Udah muncul? Oh iya. Boleh, monggo Kak Santi kalau mau perkenalan dulu. Assalamualaikum teman-teman semua. Salam kenal. Saya Santi Novita, Store Owner Yogyakarta. Tinggalnya di Kota Gede. Pasti udah pada ketemu kan kita waktu kemarin.
Sudah ya, sama Kak Saya. Santi ini. Ada kota Hmm. kecil nggak ya? Nggak ada. Apa kota kecil? Itu kota gede Jogja. Posnya Oh, nggak ada. itu. Oh Kota iya, gede. wah sinyalnya jauh nih. Ini ya Eh, teman-teman, Kak Santi ini juga tipenya pemalu sebenarnya. Nih ya, saya iya, Oh, kasih. oh. Kalau Kalau di belakang layar berani, ke depan layar berani, nah nggak pede. Kak Santi ini pemalu. Ini contoh nih Kak Jana, salah satu store owner yang pemalu, ya, tapi salesnya gedenya minta ampun, jualannya iya, hanya lewat chat. Kalau ditanya kerennya tatap itu muka, ini kok. nggak jago. Makanya kalau ada teman-teman store owner nanya nih, Kak, apakah saya harus jago jualan? Heeh, Ya, ini saya harus lewat chat nih, Kak Santi, bukti nyata iya. salah satu store owner yang pemalu, tapi Tuh. di Omsetnya balik luar layar biasa. jago minta ampun. Bener banget. Ini Kak Santi tuh memang gitu tuh jago jualan. Aduh, Kak rezeki Mbak. Santi, ya semuanya Sama-sama memang belajar. Dulu kan juga iya, sama. Melihat teman-teman jadi semangat. iya. Pokoknya Kak Santi boleh tanya Kak, untuk anggota Kak Santi saat ini di grup komunitas Kak Santi ada berapa tuh Kak? ada berapa ya? 25 apa? Di grupnya. Oh, grupnya ya, tapi luar biasa loh Kak Santi ini. Jadi salah satu koordinator hebat yang ada di regionalnya Kota Nasir. Orangnya pemalu tapi omsetnya luar biasa. Dan Kak Amin, Santi itu amin, amin. koordinator yang humble ya, Kot. Jadi Humble, detail, dia selalu nggak menyemangati banget di grupnya gitu. Sampai sudah mempersiapkan buat kelas malam hari ini. Ayo jangan lupa beli snack ya. Buat ikutan kelas malam ini pesan di Alfamart. Luar biasa loh. biasa. Mantap banget gitu. Jadi sebagai apa store owner sebagai ini Kakak Santi ini benar-benar sudah mempersiapkan semuanya ya. Jadi ya kalau saya mungkin cowok nggak kepikiran beli makanan ya, nggak kepikiran cemilan gitu. Tapi beliau ini luar biasa gitu sampai hebat juga ya. Saya sampai kepikiran juga wah luar biasa. Maksudnya hal-hal sederhana itu semua bisa dijadikan cuan oleh Kak Santi. Jadi teman-teman kalau apa banyak hal ya yang sebenarnya saya sendiri sebagai coach tuh belajar banyak dari Kak Jana, Kak Santi, Kak Vita, banyak banget dari store owner nih ya. Sebelumnya sebelumnya kita nggak ada yang saling kenal ya teman-teman store owner. Benar. Ya kan, nggak ada yang saling kenal. Akhirnya sering ikut pertemuan, ikut ketemu, nimbrung di grup. Malah sampai sekarang ada store owner yang nggak pernah ketemu sama sekali karena satu di Jawa Timur, satu di Jakarta, atau satu di Kalimantan. Saat yang lainnya ada di Jawa, nggak pernah ketemu, tapi jadi akrab. Itu banyak Benar. Itu ya, terbukti tuh, itu terbukti. terbukti. Iya. Dan Betul saya kan ya juga Kak Santi kan? sampai ini ya Kak Santi sampai kayak bestie banget gitu ya. Padahal kita belum pernah ketemu gitu. Hebatnya komunitas Alfamart tuh gitu ya Kak Santi ya. Boleh ceritain nggak Kak Santi tuh? Buka di mic-nya dibuka Kak Santi. Oh iya, ketutup mic-nya Kak Santi. Iya, Minta dibantuin anak nih. iya. Nah, mic-nya coba dibuka. Nah, oke. Belum. Bentar Oke. ya Mbak, ini sekecil ini. Aduh, nak ganggu ini. Gak apa-apa, Oke. in frame. Gak Pak, ikut apa-apa. Pak Kak. Sambil dipangku, nggak apa-apa lah. Ya, itu lagi nanya PR. Oh, nanya PR. Jam belajar ya Kak? Mm-mm. Ntar ya Mbak, tar. Oke, mungkin Oke, dilanjutkan ke yang lain. boleh. Lagi Kita lagi lanjutkan lagi ke ada tugas salah. penting itu anaknya tuh. Boleh deh. Kita lanjutkan perkenalannya ke koordinator selanjutnya. Boleh coba kita cek Kak Vita? Maaf ya Mbak Jana, ini nih si kecil ini loh. Gak apa-apa. Hadir. Nanti ya. Gak apa-apa Kak Santi. Lanjut lagi, masih ada yang lain nih. Ayo tuh, Kak Vita udah on cam tuh. Iya. Hadir.
pakai suara lain ya. Yang ini nggak bisa, soundnya nggak keluar, pakai suara yang lain ya. Keluar nggak? Bisa. Keluar. Keluar. Oh ya udah, Dengar. oke. Jadi double ID, maaf. Halo Kak Vita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Salam kenal. Iya. Langsung kenalan Salam ini Kak. kenal Kak Vita. Boleh perkenalkan diri Kak Vita. Oh iya, selamat malam ya semuanya, teman-teman store owner. Saya Vita dari Solo, domisilinya. Kadang-kadang ke Jogja juga, kadang soalnya alamat di Jogja, tapi domisili di Solo, jadi Jogja Solo. Kayak gitu deh kenalannya kayaknya. Jolos. Jolos Jogja Solo. Ini kerjanya naik kereta api Jogja, Solo Ya, pagi, siang udah pulang nyampe ya ke Solo pulang. lagi. Ya, Ya, ini salah satu store owner yang suka naik komuter. Tiba-tiba ada acara, udah KRL. datang, udah Dan berangkat. Kak Vita ini kan Kok, termasuk store owner yang sangat rajin ya, kalau menurut saya, karena Waduh, ketika kita mau, kita ada nih acara di sini, apa kita mau meet up nih gitu. Kak Vita ini bagus banget nih, semangatnya luar biasa. Dia pasti datang gitu loh. Itu kan salah satu semangat yang kita bisa tiru ya, Coach. Jadi saking pinginnya dia berkumpul sama teman-teman komunitas, dia sempatkan hadir walaupun rumahnya dia di domisilinya ada di Solo, tapi meet up-nya di Jogja. Oh, datang tuh dia tuh. Datang, ada satu lagi bestinya tuh. Orang Solo juga tuh. Oh iya, Kak Vica. nah benar. Yang Saya tuh tua-tua juga Solonya ini loh, datang. di belakang nih loh. Nah, itu rumahnya saya dekat itu. Solo Madu. Solo Madu, ya. Jadi ini ya, saya kasih tipsnya buat teman-teman kenapa kok saya semangat banget datang kalau ada acara meet up. Karena apa? Pertama, saya tuh lihat coachnya itu semangat. Jadi ikut vibe-nya ikut dapet. Terus ketemu Kak Jana, ketemu teman-teman store owner lainnya, itu kayak dapat ilmu, dapat saya setruman semangat. Nah itu yang makanya saya selalu semangat kalau ada meet up ya, kalau bisa datang. Kayak Zoom gini aja juga tetap saya kalau bisa datang, hadir di Zoom. Itu sih Ya, Kak Jana. karena akan banyak sekali ilmu yang didapat ya Kak Vita ya. Iya. Selain ilmu juga ini semangatnya itu kalau ketemu tuh beda. Oh, aura positifnya Iya. langsung Betul. tersalurkan. Ilmu juga dapat. Ya, jadi buat teman-teman store owner, bingung jangan ragu untuk tanya apapun gitu ya, dan jangan ragu juga ikut meramaikan grupnya Kak Vita, karena kita akan bersama-sama dengan Kak Vita untuk menjadi seorang store owner sukses ya Kak Vita ya. Nih, Amin, insya Allah, insya Allah. nih Nah, Kak Vita salah satu store owner yang cewek yang melek teknologi. Waduh. Jago desain. Dia bisa lah ngedit-ngedit sedikit, desain-desain. Terus Medsos. teknologi nggak gaptek ya, kayak iya. cara-cara tips-tipsnya ini luar biasa untuk gimana sih supaya handphone nggak lemot, nggak apa. Beliau ini orang yang store owner, salah satu store owner yang saya suka melihat itu. Terus lagi sakit, kemarin sakit loh, lagi sakit ikut berangkat, Nah, kan tetap semangat datang. Padahal sakit, ya Allah, udah datang, udah ikut, saya pulang aja lah. Udah naik kereta pagi-pagi ini saya sakit. Ini gimana? Ayo ikut. Karena udah janji Coach. Nah, tuh ya. Sudah janji itu. Jadi saya ya pokoknya janjinya ditepati dulu. Nah, kapan-kapan ajarin nih Kak Vita. Amin. Ayo Kak Santi siap, Mama insya datang Allah. sini. Siap. Ini pakai Canva jago nih ngedit-ngeditnya Kak Vita. Iya, jadi teman-teman tuh nggak usah ini ragu-ragu tanya apapun ke Kak Vita. Insya Allah Kak Vita ini nggak pelit kasih informasi, kasih ilmunya ke kita ya. Iya, Orang insya Allah. juga, Kak Vita ini gimana ya caranya kok ini nggak bisa begini, handphoneku kenapa ya? Pasti dia akan jawab. Nggak usah ragu, nggak usah malu. Orangnya Bener, baik. Kak Vita. bener. Handphonenya di WA kenapa ya? Ini saya juga begini, ternyata begini-begini. Saya pikir
Saya aja nggak kepikiran ke sana. Ya bener juga nih, bener banget. Luar biasa deh. Ya Terima itulah kasih kok, saling terima kasih belajar ya kok. kita ya. Maksudnya saling dapat ilmu, dapat Saling belajar. belajar. Saya sendiri pun selalu belajar dari teman-teman gitu. Jadi banyak hal yang saya merasa ya banyak hal baru tiap hari pasti ada aja gitu. Ada aja yang Dari kita dapat teman-teman ya. iya, dari teman-teman apa store owner yang ngasih tahu begini, ngasih tahu begini, oh iya benar juga gitu. Gitu ya. Iya. Jadi banyak banget loh teman-teman. Oke, silakan dilanjutkan Kak Jana. Iya, ada yang mau disampaikan lagi Kak Vita? Untuk anggotanya mungkin pesan-pesan atau apa? Tipsnya sih sama sebenarnya dengan yang lainnya. Intinya tetap semangat, jalan terus. Kalau nggak tahu harus bertanya supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan Udah itu. ya, semoga sukses ya Kak Vita. Amin, sukses buat kita semua. Terima kasih Kak Jana. Amin. Ya, terima kasih untuk waktunya. Kita ke koordinator selanjutnya, Coach. Ada Kak Nuris di Klaten. Apakah sudah siap, Kak Nuris? Sudah kok, sudah Kak Jana. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum muncul ya? Oke. Sudah. Sudah muncul. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Jana. Tokonya ditutup ini Perkenal. yang Gimana? tokonya sudah tutup. Sudah. Ini salah satu yang pemalu juga. Nah, teman-teman ya, jadi jangan jangan merasa nggak pede, nggak jualan di Alfamart. Walaupun pemalu, salesnya juga gede-gede loh. Ya, jadi teman-teman jangan merasa, wah di Alfamart Amin. harus jago. Nggak, harus pede. Sini di contoh-contohnya nih ya, begitu humble, begitu malu, tapi top chair. Omsetnya luar biasa. Top 10. Amin. Nah, boleh Perkenalkan nama saya Nurul atau Nuris, store owner dari Klaten. Dah, itu aja. boleh. Nah, Kak Nuris. Kan pemalu kan? Iya, malu. Tapi omsetnya luar biasa. Kak Luar Nuris biasa. boleh tanya, Amin. Kak Nuris ini gabung di Alfamart sudah berapa lama? Udah 1 tahun lebih Kak, dari tanggal 9 September 2003 ya, 1 tahun. Oh ya, sekitar 1 tahun. 2023, ya, 2023. Oke, tapi omsetnya sudah luar biasa ya. Kalau menurut Alhamdulillah. iya, di bisnis Alfamart ini yang paling menguntungkan apa Kak buat Kak Nuris nih? Ya ini penghasilan ya terutama. Iya, sangat Uh, itu ya karena mendapatkan uh, penghasilan ini uh, ya. uh. Terus Nah, banyak teman dari dari berbagai daerah ya, dari Sabang sampai Merauke lah. jadi tambah perkenalannya juga ya. Tambah perkenalan. Oke. Jadi Kak Nuris ini teman-teman salah satu koordinator yang tinggalnya di Klaten. Terus untuk anggotanya juga rata-rata sekitar Klaten ya Kak Nuris? Malah ini dari luar Klaten, dari Oh gitu. Boyolali, iya. Oh iya. Jadi anggotanya dari sekitar lah ya, sekitar Klaten. Iya, Solo Raya. Solo Raya, baik. Ada yang mau disampaikan Kak Nuris buat Eh, teman-teman orang anggotanya mungkin? Seperti teman-teman yang lain lah, tetap semangat, sukses buat kita semua, gitu aja. Amin. Amin. Pak Nur sini aktif ya, aktif di pengajian, juga punya warung Aduh, kecil ya. Warung di mm, rumahnya enak banget, asri banget gitu ya. Juga aktif amin. kemarin ini habis beli apa ya? Jam 12 malam saya ngantir kasur alga. Saya baru di Jakarta kemalaman. Maaf, Coach, merepotkan. Gak apa-apa itu pokoknya saya saya Pak eh, hostnya agak agak preman ya, suka suka ngaco datang datang ke rumah store owner.
Ya memang harus direpotkan coach itu. Jam setengah 12 malam transaksi sama satpam di depan gerbang. Jadi teman-teman yang lainnya biar sedikit info juga, Coach Nasir ini sangat terbuka sekali buat kita semuanya. Kalau kita menginginkan bantuannya beliau untuk, Coach, kayaknya Coach Nasir ini ke Jakarta nih. Tolong dong Coach, aku mau order ini nih. Tolong Coach Nasir bawain ya dari Jakarta. Mau loh dia loh. Mau teman-teman. Contoh juga nih ya, Asia Pak. Express. Ini deponya Jogja kan ya, Coach Nasir Ya, tuh. Base-nya kalau saat ini memang gudangnya sudah pindah ke Klaten ya, Coach. Klaten, betul. Coach Nasir juga sudah menawarkan. Ayo teman-teman, siapa yang mau order dari depo Klaten, Klaten. itu tak bawain barangnya. Wah, kan? Sungguh luar biasa satu ini, Coach ini. Dia Ya, terbuka. pokoknya kita di sini intinya saling support ya teman-teman. Mungkin dari awal juga kita nggak punya kedekatan seperti ini ya, maksudnya kayak Kak Nuris, Kak Jana, Kak Pita, siapapun. Cuman sekarang balik lagi ke halaman depannya Kak Jana ya di sini nasib ditentukan oleh seseorang sesuai dengan jalan pikirannya. Jadi ini sebenarnya kuncinya ya, salah satu benar-benar kunci utama. Mau mendekat, mau menjauh, atau mau biasa-biasa saja ya, semuanya ada di sini ya, di depan ini ya Kak Jana ya. Mungkin Iya, teman-teman store owner yang sudah bergabung, Kak Nuris tuh 2023 ya Kak Nuris, itu Iya, juga Coach. sudah merasakan. Tadi tuh udah sempat mesen tuh, Omiko mau dikirimin nggak gitu. Terus saya nggak buru-buru coach nanti aja. Ya udah, karena gudangnya belum rapi, jadi saya bilang ntar dulu ya. Gitu. Oke, apalagi Kak Jana silahkan. Iya, Kak Nuris, ada lagi yang mau disampaikan, Kak? Cukup Kak Jana sama Coach Nasir. Cukup itu aja. Oke, terima kasih sekali untuk waktunya ya Kak Nuris. Iya, Sukses selalu. sama-sama Kak Semoga Jana. komunitas binaannya Kak Nuris semuanya menjadi store owner yang sukses. Amin, 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 ya Rabbal amin. Alamin. Untuk selanjutnya, masih ada satu lagi koordinator kita, yaitu Kak Hesti. Kak Hesti ya. Siapkah Kak Hesti? Sudah? Siap, Sudah. Mbak. Selamat malam Kak Hesti. Selamat malam. Gimana kabarnya Kak Hesti? Sehat, puji Tuhan. Oh, Lesu bener Kak Hes, abis pulang kerja macet. Apa gimana? Ya, beginilah saya. Abisnya kadang-kadang kalau tanya Kak Hes di mana? Coach masih macet, lagi di foto. Lagi di mobil masih macet. Dia pikir energinya udah habis di jalan nih Kak Hes. Sambil nyetir. Nah ini Kak Hesti ini orang yang paling sabar. Sesabar-sabarnya umat. Saya nggak ada pernah nemuin orang yang sesabar Kak Hes. Udahlah, saya kayak bingung. Handphone terlambat berhari-hari ya Kak Hes. Iya. Pulang kemana-mana alamat dianggap nggak jelas. Tapi Kak Hes benar-benar sabar sampai konsumennya menolak handphone. Coba. Karena kesalahan di ekspedisi ya waktu itu ya. Berhari-hari ini di luar jangkauan kita. Tapi lagi-lagi rezeki nggak kemana ya Kak Hes. Betul. Ada yang beli Iya. dalam waktu saat itu juga ini saya melihat Kak Hes ini harus saya giniin. Udah coach nggak apa-apa, udah nggak apa-apa ini orang paling sabar loh. Waduh, Terima kasih salut loh sudah saya. dibantu ya, Coach. jadi ini ya dari kejadian itu, dari pengalamannya Kak Esti ini bisa kita ambil hikmahnya ya, kesabaran tuh memang sungguh luar biasa impactnya ke kita. Dia udah ikhlas tuh ya coach. Ya udahlah Udah orang ikhlas. yang berbuat gitu. Udah ikhlas konsumennya udah. Jadi itu sebenarnya kado buat ulang tahun. Tapi si Nah, pihak, jadi ngaconya itu bukan dari kami ya. Maksudnya si pihak ekspedisi ini luar biasa kemana-mana dengan alasan segala macam berhari-hari. Sedangkan itu buat hadiah ulang tahun dan sudah lewat. itu Itu udah sampai Kahes sampai Kahes sampai sudah ya udah pasrah coach nggak apa-apa.
Ini orang paling Pasti sabar kamu loh. udah nggak tahu mau gimana lagi. Itu anu apa eh, hal-hal yang terjadi di luar kendali kita ya Kak Es. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, di KST ini dia menyikapinya itu dengan sabar. Ya udahlah, orang mau gimana lagi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya KS. Tapi ternyata memang semesta mendukung KST gitu ya. Setelah itu ada yang beli Amin. handphonenya gitu ya. Amin, ya. Malam itu Rezeki juga nggak saya sampai kemana. gini, Kak Hes gimana ya? Itu gimana Kak Hes ceritanya Kak Hes? Jadi itu ceritanya ada yang pesen HP memang untuk hadiah ulang tahun. Waktu itu dia milih warnanya kan eh, hit, apa silver ya, silver Super atau ya. biru, saya agak lupa itu. Terus ternyata yang datang juga warnanya berbeda waktu HP-nya sudah sampai. Ketika saya serahkan, konsumen saya marah-marah karena sudah lewat tanggal ulang tahun gitu, karena itu buat hadiah ulang tahun. Nah, saya beri pengertian, saya kasih kompensasi, tapi beliau tetap menolak. Saya nggak mau. HP-nya buat apa? Karena sudah lewat tanggal ulang tahun. Nah, di situ saya udah istilahnya apa ya, lemes lah. Eh, HP kan nilainya nggak cuma 100.000, 200.000. HP-nya waktu itu Samsung A05 kalau nggak salah. Kan 05 Nah, betul. harganya 1,9. 1,9 dan itu buat saya itu modal yang besar kalau memang nggak bisa kejual kan, itu artinya dia juga udah nggak mau. Saya kompensasi dengan yang lain, saya belikan apa eh, apa itu namanya, cover HP, saya Nah, kompensasi beli pulsa, saya kompensasi pakai yang lain juga dia nggak mau. Saya minta dia milih yang mana gitu, nggak mau juga. Ya sudah, akhirnya oh ya sudah, kalau memang tidak bisa diterima, HP-nya tetap saya bawa. Itu akhirnya eh, saya ditelepon tuh di kereta sama Coach Nasir, gimana HP-nya, gimana HP-nya. Waktu itu saya perjalanan ke Jakarta, udahlah Coach, nggak usah dituker, nggak usah warnanya, karena warnanya juga nggak cocok waktu itu. Begitu sampai, jadi akhirnya udah, HP-nya saya pegang aja Coach. Siapa tahu nanti ada yang mau. Saya coba tawarkan ke teman, ternyata ada yang cocok, dia mau karena dia juga pas butuh gitu. Jadi eh, akhirnya HP-nya sekarang sudah lepas dan saya udah nggak jadi rugi karena memang waktu itu saya wes wes istilah wong Jawa wes semeleh. Kalau eh, terjual syukur, kalau enggak ya udahlah biar di rumah dulu, maksud saya begitu kemarin. Jadi kisahnya seperti itu kemarin soal Nah, HP. oke, ya. luar biasa loh. Ini benar-benar tingkat sabarnya tinggi banget. Saya sendiri panik ya. Saya sampai teleponin, saya follow up, saya pokoknya saya sampai tanyain Kak Hes nih gimana. Saya bantuin deh, ini saya cariin deh segala macam. Saya cariin orang, saya cariin ini. Saya sampai apa berupaya gimana supaya Kak Hes nggak down gitu ya. Saya sendiri udah pusing tuh ngurusin ekspedisi yang ngawur ya. Jadi teman-teman, jadi ada hal yang di luar kendali kita. Jadi memang dengan ekspedisi ini adalah pihak ketiga yang kadang-kadang ya sulit ya di kita untuk masalah on time ya, karena ya ekspedisi selalu ada lah ya kendala Ada ya masalah. orang-orangnya ya, oknum-oknum di setiap daerah. Jadi kami hanya bisa menyarankan. Nah, ini untungnya makanya saya juga udah mules itu berhari-hari nanyain gitu. Ya, ini luar biasa deh pokoknya. Tuh, semangatnya luar biasa tuh Kak Hes dari teman-teman store owner semuanya. Nggak ada yang tahu nih cerita di balik layar ini saya buka hari ini nih ya Kak Hes ya. Iya, Gak baru apa-apa ya ngerti. Kak Hes. Ya, Ini sih boleh. kemarin pernah lihat ini ya Kak Esti, eh, kalau wong Jawa bilangi bengak-bengok gitu ya, bengak-bengok di grup. Iki handphoneku kapan teko gitu ya. Sempat ngelihat itu ternyata ada kisah di baliknya yang lebih parah lagi gitu ya.
bisa dibilang parah gitu ya. Tapi Kak Esti bisa menghadapi ini dengan sabar dan ternyata memang luar biasa sekali hadiah dari Tuhan itu buat orang yang sabar itu seperti ini. Dari kejadian ini juga bisa kita ini ya ambil hikmahnya selain tentang kesabarannya Kak Esti itu memang kita bisa sampaikan ke teman-teman store owner yang lain kalau untuk permasalahan ekspedisi itu kan memang sudah di luar kendali kita ya. Tapi tentunya semua permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi makanya teman-teman kalau ada apapun memang harus selalu dikomunikasikan baik kepada coach ataupun kepada nanti koordinatornya ataupun di grup masing-masing. Jadi nanti setiap ada kendala apapun, insya Allah pasti akan ada solusinya. Gitu ya, Coach? Ya, betul. Nah, ini mungkin Kak Hes bisa sharing ya, masih apa masukan ke teman-teman. Oh ya, Kak Hes, perkenalkan diri. Kak Hes di mana? Oh iya. Saking asiknya ketemu Kak Iya. Esti dulu, kan? Maaf, belum diajak kenalan dia tuh. Monggo loh Kak Esti. Silahkan Kak Esti. Iya, saya Hesti, panggil aja Hes. Gitu biasanya ibu saya sejak kecil kalau manggil Hes, Hes, Hes. Jadi sekarang kalau pada manggil ya Bu Hes, Kak Hes gitu. Oke, Singkat siap. padat. Terus saya join di bulan Desember 2022. Saya di Klaten, tetangganya Kak Nuris. Tetangganya Kak siapa ya tadi yang di chat juga ada tadi. Nah, itu Klaten juga ternyata. Kapan-kapan kita ketemuan ya. Iya, Nah, kalau soal selling saya masih kalah jauh sama yang lain. Karena memang eh, belum apa ya istilahnya belum pol-polan yang jualan cuma di status WA aja sih. Cuma kalau saya sendiri memang banyaknya dari teman-teman ini alumni dulu yang sering ngobrol malah itu yang sering lari sih saya kayak gitu. Nah, itu Gitu dia. Mbak Jana perkenalan dari saya. Nah, siap. Kak Hesti, saran untuk teman-teman store owner yang baru atau kita semua, namanya bisnis ya, dan kendala pasti akan ada. Itu bisnis. Nah, sebenarnya resiko yang ada di Alfamart ini seberapa besar sih Kak Hes menurut Kak Hes? Apakah wah nggak ada, sebenarnya nggak ada resiko sih coach gitu. Kalau dari sisi saya sebagai store owner sekarang di Alfamart, dibandingkan dengan usaha saya yang lain, ini bisnis yang nggak ada resikonya menurut saya. Kalau ada kejadian yang miss kemarin soal HP itu memang benar dari pihak ketiga, karena memang saya juga mantau ekspedisi, bahkan sampai mobil ekspedisinya itu berhenti di depan sekolah anak saya. Saya lihat, mau saya obrak-abrik itu, isi mobilnya ada, HP saya nggak di situ. Sampai saya foto, saya bikin status karena saking gemesnya gitu loh. Jadi memang eh, gimana ceritanya ini sampai berhari-hari nggak sampai juga, padahal udah sampai di Klaten, sampai lewat 3 hari, 4 hari nggak sampai juga. Nah itu memang bukan dari pihak Alfamart, bukan pihak Alfamain, tapi memang dari pihak ketiga. Dan menurut saya memang bisnis yang nggak ada apa namanya pressure-nya sama sekali ya di sini, karena nggak ada tuntutan apapun. Kalau kamu memang mau jualan, mau punya penghasilan, yaitu dari diri kamu sendiri. Mau nggak dorong diri kamu buat jualan, buat menghasilkan untuk kebutuhan sehari-hari itu. Nggak diminta modal 20.000 dulu saya masuk itu cuma buat belajar order gitu aja. Ketika saya order itu kan barangnya buat saya bukan buat orang lain. Saya ke toko, saya top up Alfamain, serahkan email, saldo masuk di sistem, saya coba pakai belanja. Waktu itu belanja coklat saya. Belanja coklat 20.000, barangnya diantar ke rumah. Padahal order cuma 20.000. Free ongkir. Jadi memang benar-benar apa ya bisnis yang menurut saya ini luar biasa karena kita nggak ada pressure, modal nggak dituntut, dibimbing sama Coach Nasir. Saya dulu Coach Agung, terus sekarang ikut Coach Nasir itu
saya merasakan memang benar-benar ditolong. Saya tabah dan sabar. Soal HP itu karena apa? Ya, Yeay. Coach Nasir yang tiap hari nelponin itu. Itu apa ya, support system sebagai saya store owner yang mungkin bisa jadi hopeless karena kalau Coach Nasir nggak nelpon saya, nggak hubungin saya juga pasti, aduh, kok nggak ada yang peduli ya gitu loh. Tapi di Alfamart ini semua orang yang mengetahui apa yang kita kerjakan itu pasti menolong, pasti membantu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Keren sama-sama ya. guys, keren. Makasih ya. Ya, jadi memang ini ya, jadi menurut KS ini di bisnis Alfamart tuh, tos kita sama Kak, menurut saya juga gitu. Di bisnis Alfamart ini nggak ada ruginya buat kita gitu loh. Dan ada satu poin penting dari yang KS sampaikan tadi, di bisnis itu nggak ada pressure-nya, nggak ada tuntutan, kamu harus dapat sekian gitu, nggak ya. Jadi ya se-enjoy-nya kita aja, mau dapat berapapun keinginannya kita ya silahkan. Kamu pengen gede ya silahkan berusaha dengan usaha kamu gitu ya. Iya betul. Jadi Jadi kalau mau dapat penghasilan 10 kali lipat, ya effort kita harus 10 kali lipat gitu kan. nah itu sudah hukumnya ya. Kalau Iya. kita memang pengen banyak ya kita harus berusaha lebih banyak lagi gitu. Kalau kita mau biasa-biasa aja lah gitu ya, Ya silahkan. penghasilannya kan biasa-biasa aja. Nah, tapi penghasilannya juga akan biasa-biasa saja. Baik Kak Esti, terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu. Salam buat keluarganya Kak Esti ya. Semoga Terima sabarnya kasih. menular ke kita semua ya. Karena memang kalau sudah dapat kejadian Kak Esti itu tuh udah pasti wes. Oh kok Nasir lah telepon nih pendak dina gue mesti piye iki. Iya, tapi Kak Esti, wes lah Kot, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa di kereta masih jalan kos aku ke Jakarta ya. Ya udah ini masih slow saya ini panik. Saya panik dia aja udah kos nggak apa-apa gitu. Ampun, sabarnya luar biasa, mantap. Mantap sip. Terima kasih Kak Esti. Sama-sama. Iya. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi perkenalan untuk malam ini 4 koordinator hebat kita sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah join malam hari ini. Dan informasi ke teman-teman semuanya bahwasannya setiap minggu kita memang akan adakan Zoom ya Coach untuk kelas pengenalan. Karena masih banyak sekali koordinator di regional ini yang akan kita kenalkan ke teman-teman semuanya. Karena setiap minggunya nanti kita selain berkenalan dengan para koordinator, kita juga akan memberikan materi ke teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan Zoom-nya. Semoga untuk Zoom berikut-berikutnya akan lebih banyak lagi yang hadir. Terima kasih buat semuanya. Saya sebagai host malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak untuk Coach Nasir yang sudah membantu. Senang direpotin ya Coach. Iya. Dari A sampai Z-nya pokoknya Coach Nasir yang harus direpotin gitu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Coach Lucy. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Makasih Kak Jana. Makasih Kak. Iya, terima kasih semuanya. Semoga Zoom pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf untuk salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.